Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di seri kuliah Material Nano. Di sini kita fokus bahasannya adalah di electrical properties. Kita akan mm, membahas mengenai Moore's Law sama single electron transistor. Pengantarnya bahwa transistor itu biasanya ada di handphone teman-teman atau perangkat elektronik yang dimana ini semakin banyak transistor yang berada dalam perangkat teman-teman, maka proses pemrosesan akan lebih cepat. Sehingga diinginkan bahwa bentuk transistor itu semakin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, karena kita tidak bisa ya memperkecil handphone kecil-kecil. Karena kan pasti bentuk handphone tetap, tetapi eh, apa namanya pemrosesan dari handphone kita ingin lebih lebih lebih. Nah, ya caranya adalah transistornya dimensinya harus kecil 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 lah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan mengulik lagi mengenai quantum confinement pada material nano. Quantum confinement itu terdapat pada material semikonduktor karena kita membutuhkan ada namanya band gap. Yang pertama, satu, energi material terjadi apa ini? Energi material terjadi kuantisasi. Oh, energi material terjadi kuantisasi. Dua, band gap daerah yang tidak mengizinkan elektron semakin besar. Oke. Ini ya, kita lihat pada book material, dia conduction dan valence band itu di sini dia apa ya? Bisa kita bilang eh hmm, dia tidak ada ininya loh, jaraknya. Sedangkan semakin kecil material itu, maka terlihat nih ada band gapnya semakin besar dan eh, jaraknya juga semakin besar gitu ya. Oke, kita akan masuk ke mengenai transistor. Sebenarnya ini ada video acuan juga dari YouTube. Jadi intinya transistor itu adalah alat semikonduktor sebagai penguat dan pemutus sirkuit atau pemutus arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Oke, contoh aplikasi kita pakai di komputer, HP, TV, radio, speaker, dan hampir semua alat modern elektronik memakai transistor. Jadi transistor ini memang sangat apa ya kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bagian elektroniknya. Nah, di sini transistor biasanya material yang digunakan untuk transistor adalah silikon atau germanium karena sensitif terhadap quantum confinement ya, dan mereka itu salah satu termasuk material semikonduktor. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara ininya ya, skemanya, transistor itu ada tiga terminal. Ada source, gate, sama drain. Nah, source dan drain eh, arusnya diatur oleh tegangan voltase dari terminal ketiga yaitu gate-nya. Jadi kita mengatur tegangan gate-nya, maka arus pada source and drain dapat kita atur juga. Di mana source and drain ini adalah silikon tipe N, sedangkan untuk bulk substratnya adalah silikon tipe P. Nah, nanti kita akan oh bukan, sorry, bukan bulk substrat, tapi di bagian apa ini? Do yang warna pink ini adalah silikon tipe P. Dan teman-teman nanti kita akan membahas mengenai tipe N dan tipe P. Fungsi utama transistor tadi ya, switch atau pemutus arus, penyambung sirkuit pada digital elektronik yang memakai mikroprosesor atau memori. Yang kedua sebagai amplifier atau sebagai penguat atau memodulasi
memodulasi sinyal yang banyak dipakai di analog elektronik seperti sensor ataupun speaker. Berarti tadi ya, ingat kita ulang lagi, switch atau pemutus arus penyambung sirkuit pada digital elektronik yang memakai mikroprosesor atau memori. Yang kedua sebagai amplifier atau penguat modulasi sinyal yang banyak dipakai di analog elektronik seperti speaker atau sensor. Ini ada band model of silicon. Jadi di sini ada pita konduksi di mana elektron dapat bergerak bebas, dan pita valensi elektron terikat pada posisi tertentu dan dia masing-masing berikatan dengan hole. Jadi ketika elektron itu pindah atau tereksitasi dari valensi ke konduksi, maka akan meninggalkan hole. Dan hole sendiri itu dapat diisi dari elektron yang ada pada pita valensi sehingga seolah-olah hole ini berpindah tempat. Padahal sebenarnya elektron yang mengisi eh, kekosongan hole itu sendiri gitu. Oke. Untuk silikon, karena band gap tergolong kecil, maka dapat dapat elektron pada pita valensi bereksitasi ke pita konduksi dengan suhu ruang. Oh, jadi semakin kecil band gap, maka kemampuan atau energi eksitasi yang dibutuhkan untuk pindah dari pita valensi ke pita konduksi itu eh, kecil gitu. Jadi pada suhu ruang juga dia bisa gitu. Sedangkan elektron yang meninggalkan pita valensi akan meninggalkan hole, dan hole tersebut dapat diisi oleh elektron lain di pita valensi sehingga seolah-olah hole tersebut berpindah tempat. Pasangan pasangan free electron hole. Ya, tadi seperti itu ya. Jadi ada EG, band gap energi 1,12 elektron volt, dapat bergerak bebas pada suhu ruang. Eh, Ya syaratnya ini ya, lebih kecil dari 4 elektron volt atau dia semikonduktor. Ini syarat ya namanya. Oke, EC adalah conduction band energy free electron, dan EV adalah valence band energy atau bound electron. Ada bound sama free electron. Oke. Bound itu kayak terikat kan, free ya bebas gitu. Band model of extrinsic SI. Jadi ada tipe, jadi kita bisa apa ya namanya itu doping. Jadi tadi misalnya si silikon tadi bisa kita doping dengan golongan 3A atau 5A. Kalau 3A berarti dia 3 elektron volt di mana terbentuk hole karena kekurangan elektron. Nah, atau kita sebutannya silikon tipe P. Sedangkan 5A atau dia 5 elektron volt berlebih 1 elektron dan disebut sebagai silikon tipe N. Kalau P dia kekurangan elektron, N kelebihan elektron. Kalau P dia didoping oleh golongan 3A, kalau N didoping oleh golongan 5A. EDA. ED adalah donor, A adalah akseptor, energi level, tipe N sebagai donor, dan tipe P sebagai akseptor saat diberikan dopan. Tipe N dapat berpindah elektron dengan mudah atau konduktivitas tinggi, karena tadi ya kelebihan. Sedangkan tipe P kekurangan elektron sehingga elektron di pita valensi dapat berpindah mudah ke pita konduksi. Elektron di pita valensi dapat berpindah mudah ke pita konduksi, konduktivitas meningkat. Sama-sama meningkat ya konduktivitasnya. Ya, ini contohnya. Kalau kita di endoping, jadi kita berlebihan elektron, sedangkan kalau dia p-doping, ini ya, kita kekurangan elektron sehingga biasanya akan muncul hole ya, dia hole. Oke.
Ini kayak Vmin ini kan 3 ya. AS-nya 5. Oke. Ini ada Fermi level pada silikon murni. Jadi kita lihat Fermi levelnya pada tipe N dia mendekati si conduction band, sehingga akan lebih mudah elektron berpindah ke sana, ke conduction. Sedangkan pada tipe P atau tipe yang kekurangan elektron, maka dia lebih cenderung mendekati energi ini ya, valence bandnya, sehingga lebih banyak eh, terlihat ininya di bawah gitu ya. Tipe N, Fermi energi bergeser ke atas sehingga semakin banyak elektron dapat berpindah ke pita konduksi. Benar ya? Ingat kalau tipe tipe N itu dia digolong doping 5A, dia berlebihan elektron. Ya kan, benar kan? Nah ya. Oh ini. Oke, benar. Kalau dia tipe P, Fermi energi bergeser ke bawah sehingga makin banyak elektron dapat pindah ke acceptor level sehingga meninggalkan banyak hole di pita valensi. Jadi dia ke acceptor level pindahnya ya. Jadi makin banyak hole di pita valensi gitu. Kemudian terjadi equilibrium Fermi level. Ketika digabungkan si tipe P dan tipe N, maka energi levelnya itu akan Fermi levelnya akan sejajar, tapi conduction dan valence bandnya akan bengkok ya. Jadi gimana ya, bengkok gitu. Nah, jadi elektron itu cenderung untuk pindah dari tipe N karena dia berlebihan elektron ke tipe P. Sedangkan kalau si hole-nya itu dari tipe P ke tipe N. Karena tadi tipe P kita berkekurangan elektron jadi banyak hole-nya, maka ya dapat berpindah ke tipe N. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, at thermal equilibrium there is no net flow of electron or holes across the PN junction. PN junction adalah prinsip dasar semikonduktor. Fermi level is a flat across junction. Potential difference between the corresponding energy band and the P and N side is called build potential. Jadi ada apa namanya, bengkokannya tadi itu disebut QV0 built-in potential. Ini ada transistor, salah satunya field effect transistor FET adalah transistor di normal operasi untuk base controlling conductance of channel between two electrode by application of an external field. Itu mengatur arus source dan drain dengan mengatur tegangan gate. Nah, intinya gitu. Tidak ada arus yang mengalir, maka transistor mati. Pada saat tidak ada elektron yang pindah dari source ke drain, resistor mati. Mengalir, maka transistor hidup. The current flow between the two terminals is controlled by voltage of the third electrode. Nah, ini bilang kan terminal. Nah, inilah tadi yang terminal gate-nya dia. Kalau source sama drain tadi diatur oleh voltase gate. Kalau misalnya tidak ada arus yang mengalir, maka transistor mati. Tadi ya, ingat itu ya. Pada saat tidak ada elektron pindah dari source ke drain, maka resistornya mati juga. Ketika dia mengalir, maka transistornya hidup gitu intinya. Ini ada MOSFET operation sebagai pemutus penyambung sirkuit, salah satu jenis MOSFET. Nah, ini ada 3 posisi, ada accumulation di mana MOSFET mati. Ini elektron tidak dapat berpindah karena tadi di gate-nya tadi nggak kita atur ada apa namanya, ininya tegangannya. Dan kemudian ada depletion
Di sini dapat terjadi MOSFET-nya hidup dan ada inversion. Oh, depletion belum ya. Depletion itu intermediate ya antara hidup dan mati ya. Kemudian yang hidup itu ada inversion, jadi elektron itu dapat berpindah. Dan tegangan tadi di gate-nya kita atur ya. Kalau di sini disimbolkan dia plus, plus dia ini negatif plus mengatur gate. Kalau negatif accumulation, kalau positif inversion. Tunneling effect, elektron difusi, konsentrasi dan drift perbedaan tegangan. Tunneling is quantum mechanical phenomena, di mana kita imajinasikan seperti partikel pada sebuah box, but di mana dinding sangat have finite energy, memiliki energi terbatas dan sangat tipis. Elektron dapat melewati tembok set based on tunneling effect. Electrical behavior of the tunnel junction depend on how effectively barrier transmit the electron wave, which decrease exponentially with the thickness. Jadi semakin tipis nanti apanya, eh, kan berarti dinding tipis ya. Elektron memiliki sifat sebagai gelombang sehingga menabrak dinding, elektron dapat diteruskan dari dinding yang tipis tadi. Salah ada batasannya pun, tapi karena sangat tipis, jadi bisa dilewati gitu. Prinsip single elektron transistor. Ini quantum confinement, dindingnya tebal gitu. Ini juga dibahas tentang tunneling tadi. Moore's law, number of transistor and microchip double up. Jadi number of transistor. Jadi banyaknya transistor pada microchip naik 2 kali lipat setiap 2 tahun. Dan pada tahun 2015, the size device will become less, tidak hanya berukuran 100 nanometer, dan electronic properties of material is changing from obeying classical physics to quantum physics. Jadi biasanya electronal properties kita itu apa ya, bukan melanggar ya, tapi kayak tidak mengikuti lagi hukum classical physics, tapi kita ke quantum physics gitu. Karena kita memperkecil ukuran transistor, elektron-elektron pada transistor makin sulit untuk diatur peredarannya. Dalam skala nano, energi terkuantisasi atau elektron dapat berpindah melalui metode tunneling. Kemudian di sini ada audio. Oke, jadi konsepnya pada transistor itu, hidup matinya transistor itu, jadi elektron dihalangi dari source ke drain dengan mengatur tegangan pada gate itu sendiri. Sekali lagi. Oke, jadi konsepnya pada transistor itu, hidup matinya transistor itu, jadi elektron dihalangi dari jadi hidup mati transistor itu elektron dihalangi dari drain ke source itu dengan mengatur tegangan pada gate-nya gitu ya. Itu udah dibahas sih dari awal gitu ya. Moore's law, sebagai karena transistor semakin kecil dan kecil, they contain fewer and fewer electron. Dia akan memiliki elektron yang semakin sedikit, dan eventually the transistor will reach the limit, dan suatu saat transistor akan hanya memiliki satu elektron per bitnya atau single elektron, di mana kita akan mencapai fundamental brick wall of microelectronic industry. Dan how can we build such single electron transistor and use it? Jadi sebenarnya ini masih studi ya, belum dipakai sampai saat ini. Problem arising from Moore's law. If we increase the number of jika kita melihat peningkatan jumlah transistor pada area sekarang, kita
membutuhkan transistor kecil, yang kecil dan kecil, dan saat ini kemudian atau nanti semikonduktor akan lebih confine dan terkuantisasi, akan menjadi sebuah permasalahan karena kita butuh yang besar ya tadi, sedangkan kita butuh yang kecil. Problemnya adalah the number of mobile charge carriers, jumlah dari mobile charge carrier elektron semakin sedikit karena ukurannya semakin kecil, semakin dikit. Sebagai hasilnya, energi level dari elektron mulai menjadi signifikan terkuantisasi pada confinement-nya. Butuh energi lebih banyak lagi, sehingga butuh energi lebih banyak lagi. Nano solution single electron transistor. Ini quantum dots dan elektron berpindah dengan tunneling dari source ke drain. Ini ya, dari source ke drain. Sorry. A single electron transistor. Transistor single electron memiliki quantum dots through which electron must tunnel. Jadi kita akan melewati tunnel dari drain ke source, di mana mengatur voltase quantum dots-nya, sehingga nanti kita si drain ini dapat melewati source-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Single electron transistor yang karena tadi quantum dots, 2 electron tunneling, 3 column blockade effect. 3 fenomena agar single quantum dots dapat bekerja dengan baik. Jadi ini yang oke banget, ada sistem column blockade effect. Jadi ketika dia suatu elektron nanti melewati source dan drain, kan tadi ada tunnel ya, tunnel junction ini, tunnelingnya. Nah, ketika dia melewati itu, maka electron has significant effect on the voltage of island. Jadi tunneling effect with the voltage quantum dot is just right and the lines up with the voltage. Oke. Jadi kan tadi elektron dari source ini kan pindah ke QD, kemudian terjadi pindah lagi ya, drain ke tunneling, dia terjadi tunneling, dan VG sesuai kebutuhan voltage. Dan tegangan gate-nya sesuai kebutuhan voltage dari source ke QD, hanya satu elektron karena CBE, column block effect itu. Oh, jadi hanya bisa satu-satu dia karena efek CBE tadi. Jadi dari source tadi kan pindah ke QD itu hanya bisa satu, baru pindah ke drain, jadi nggak bisa bersekaligus gitu. Nah, ini dia konsepnya seperti ini ya. Ini off mode, yang A ini on mode. Jadi dari source ke drain ya, ini kan turun satu kan. Nah, ketika si satu itu di dot, dia akan naik, kemudian turun ke drain, kemudian baru turun lagi, dia baru ke drain lagi. Jadi pas dia ada di dot tadi, itu fungsi si CBE tadi, column blockade effect, itu dia naikkan energi si dots tadi itu, sehingga hanya satu elektron doang yang dapat pindah ke drain gitu, dari dot ke drain kan, source ke drain gitu kan. Nah, nanti setelah dia pindah, maka turun lagi lah dia, makanya bisa elektron tadi turun. Nanti pas dia udah di sini, dia naik lagi, dia jadi satu-satu gitu. Hanya satu elektron di quantum dot saat pengoperasiannya. Oke. Keuntungan single electron transistor. Uh, struktur quantum explosive rather than suffer from quantum confinement effect. Okay, so we can make this transistor as small as we want. Ya, jadi karena kita tadi ya, kita sekarang ini meninggalkan quantum case, apa ya, tinggalkan lupa deh namanya, itu kita meninggalkan
Mana namanya itu? Yang fisik-fisik tadi. Kok gue lupa ya? Oh ini. Jadi kita meninggalkan classical fisik ke quantum fisik, di mana kita nanti harapannya akan mencapai single electron transistor, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan ukuran. Jadi kita bisa membuat transistor sekecil apa yang kita mau. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi kita ada B apa tadi? Ada juga namanya CBE, CBA, column blockade effect untuk mengatur hanya satu elektron saja ketika pengoperasian. Nah, itu juga oke banget lah gitu ya. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini di bagian electrical properties pada material nano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.